Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti menara doa dengan kami bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita satukan hati kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bawa kami untuk kami dekat kepada Tuhan. Urapi dan penuhi kami hari ini Roh Kudus. Biarlah Engkau berdaulat atas doa pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami. Kami percaya ya Tuhan lewat doa pujian dan penyembahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya beban masalah apapun Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih pimpin kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sekali lagi bersama-sama katakan, light of the world, hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Saat adore you, hope of a life spent with you. Somebody, hallelujah. Here I am to worship. Here I
secara online. Minta kepada Tuhan hari ini, kuasanya bekerja atas hidupmu. Oh ralabaya syata kana laba 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 laba. Ina labaya syata laba. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Ina labaya syata laba. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Ora laba ya syada kana laba 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 ya syada laba laba. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dari awal katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Angkat tanganmu sama Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Somebody awak, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dari awal katakan, Dia sungguh indah. Ini doa kami Tuhan. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia
sembah Dia. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Lebih lagi sembah Dia. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, oh Tuhan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hampiri Tuhan hari ini, datang kepada Dia. Oh dalam ayat ingat kebaikan Tuhan dalam hidup, ingat kasih-Nya dalam hidup. Oh dalam ayat Tuhan, Engkau baik buat kami, namamu besar Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama sembah Dia, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi
Mari katakan Yesus kami sembah. Haleluya. Yesus ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, Yesus ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Oh, mari buka suaranya. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan ya Tuhanku, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang bisa mengerti, mengenal daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan kami terus Tuhan hikmat-Mu, tuntunan, kepekaan, pengertian, kegigihan ya Tuhan. Ketekunan ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan. Yang ada di menara doa ini aku berdoa ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap kami. Aku minta berkat perlindungan-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami berkata ya Tuhan, Engkau lebih daripada cukup ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan, aku berdoa
Biarlah hikmat-Mu menunjukin jalan-jalan buat setiap kami. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan kami bisa bertumbuh. Kami bisa mengenal Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berbicara ya Tuhan secara khusus pribadi buat tiap kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman. Dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan hari ini kita bisa kumpul bersama di ruangan Menara Doa dan juga saudara yang setia mengikuti Menara Doa ya kan selama ini. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang hal yang sangat penting untuk kita boleh ingat kembali, perhatikan kembali ya tentang bekal ya bekal persiapan. Ya saya berikan contoh judul pada khotbah saya hari ini adalah bekal atau persiapan. Ini adalah kunci untuk hidup yang makarios. Doa saya saudara bisa hidup ya makarios, yaitu hidup yang berhasil, beruntung dan berbahagia. Nah saudara, saya berikan contoh ada satu anak kecil di dalam ribuan orang saudara yang ditulis oleh Yohanes pasal 6 ayat 9. Di situ dikatakan di sini ada seorang anak. Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Alkitab enggak tulis ya kan selain anak ini. Siapa lagi yang bawa bekal. Yang buat persiapan. Cuma anak ini. Saudara bisa bayangkan dari ribuan orang yang hadir saudara mendengarkan khotbah Yesus pada saat itu. Hanya satu anak kecil yang dicatat, dialah yang bawa bekal. Saudara, bekalnya sederhana. Saudaraku cuma berapa saudara? 2 ikan, 5 roti. 5 roti, 2 ikan. Tapi bekal yang sederhana itu saudara, ya kan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat yang sangat besar. Pasti kerinduan hati kita bukan cuma sekedar kita punya sesuatu. Tetapi kita bisa berbuat sesuatu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Dan itu hanya bisa saudara kita kalau kita mau belajar mengerti tentang bekal. Katakan sama saudara saya bekal. Ya saudara bisa tulis di live chat bilang bekal. Nah bekal itu adalah persiapan. Ya bekal itu adalah persiapan untuk makarios. Ya bekal itu adalah persiapan untuk makarios. Harus ada bekal. Kita harus punya bekal, punya persiapan, ya kan, mempersiapkan diri. Nah, anak ini saudara dia datang, ya kan datang menghadiri daripada pertemuan itu, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa sesuatu yang dia sudah siapkan, ya. Setiap kali saudara datang ke Tuhan, saudaraku, apakah saudara bawa bekal buat persiapan? Ya, untuk menantikan daripada lawatan Tuhan. Kadang-kadang saudara ada temen cerita sama saya, bicara nih hamba Tuhan juga. Dia bilang begini, kamu tuh jangan terlalu mengharapkan apa yang kamu khotbahkan, yang hadir sekian orang, semuanya tuh akan terima khotbah kamu. Oh belum tentu dia bilang. Oh ya, dia kasih dasarnya adalah tentang perumpamaan penabur benih. Dari penabur benih, ya itu benih yang ditabur, yang masuk, ya dan bertumbuh itu cuma berapa persen? 25%. Bukan 50%, 25%. Karena yang 25% jatuh ke tanah yang apa? Pinggir jalan. Ya, 25% lagi kemana? Ke batu-batu. 25% lagi kemana? Ke semak rumput. Jadi cuma 25%. Artinya dari orang yang hadir dalam ibadah, yang bawa bekal, yang buat persiapan maksimal, itu maksimal loh. Belum tentu 25%, maksimal cuma 25%. Jadi kita tidak bisa nyalahin rajin gereja tapi kelakuan seperti itu. Tahu dengar firman tentang gini-gini kok enggak.
Karena tidak semua firman, saudaraku, itu masuk. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dan kadang-kadang juga di antara kita itu bukan tentang tipe-tipe orang. Tapi tentang tipe-tipe benih yang ditabur. Ketika kita dengar ada orang yang kalau ada benih firman tentang doa, itu masuk ke tanah hati yang baik buat dia. Karena dia suka dengan hal-hal yang tentang doa. Tentang apa namanya istilahnya doa peperangan dan segala macam. Tapi ketika disuruh saudaraku ya kan, untuk menginjil, benih firman untuk pergi menginjil, ya kan, doa apa namanya, injili orang, temui orang, berbuat, itu jatuhnya kemana? Pinggir jalan. Wah itu bukan aku punya, aku nggak mau denger itu. Doa mau, tapi tentang puasa, aku puasa enggak. Kalau khotbah benih tentang puasa dia enggak mau. Kayak saya kalau puasa lapar, semua orang yang puasa lapar. Poin yang saya mau ngomong adalah bahwa tentang persiapan. Bahkan kita datang ke gereja pun harus siapkan bukan cuman bajunya rapi. Saudara tampilan di luar rapi, itu kan untuk dilihat oleh orang, itu harus. Tapi juga persiapan apa? Hati untuk menerima lawatan Tuhan. Ada banyak orang diberkati di gereja, diubah hidupnya. Tapi ada orang yang enggak. Itu contoh, saudaraku. Begitu pula dengan orang ini kok bisa dipakai lebih cepat. Ya kan diurapi, dipakai, diberkati luar biasa. Karena dia persiapan. Coba kita renungkan lagi tentang hidup kita ini. Harus dibekali dengan persiapan. Tanpa persiapan, gagal mempersiapkan diri. Berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Gagal mempersiapkan diri berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Apa saudara? Gagal mempersiapkan diri berarti apa? Mempersiapkan diri untuk gagal. Artinya kalau kita nggak bawa bekal, jangan heran. Kalau kita nggak bawa bekal, kita nggak punya bekal. Kalau nggak punya bekal, jangan heran kalau kelaparan. Saudaraku. Amsal 30 ayat 25. Saudara, ini Tuhan bilang, kau belajar dari semut. Tuhan bilang, belajar dari semut. Bangsa yang tidak kuat. Tetapi dia menyediakan makanannya. Menyiapkan bekal makanan di musim panas. Semut tidak nunggu musim paceklik. Baru mulai kerja. Dia tahu musim panas bukanlah waktu untuk bermalas-malasan. Tapi untuk apa? Untuk nabung, untuk mengumpulkan, untuk mempersiapkan diri. Siapkan bekal. Hidup kita terdiri dari musim-musim. Katakan amin. Tapi sayangnya banyak orang tidak ngerti musim-musim kehidupannya itu. Saudara, di musim pertumbuhan, kapan tuh? Masa remaja, kita malas belajar. Sekolah bolos terus. Di musim sehat, musim badan lagi sehat. Kita malas untuk jaga tubuh kita. Di musim kelimpahan, kita boroskan dan kita lupa menabur. Ketika musim sulit datang, kita panik, lalu kita salahkan Tuhan. Kecewa aku sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Jadi musim-musim dalam kehidupan kita itu tidak abadi. Ya, hikmat inilah yang membuat kita bertahan melewati musim apapun. Katakan amin. Semut ngajarin kita jangan tunggu susah. Jangan tunggu sulit. Baru datang kita berseru. Gunakanlah musim yang baik. Musim-musim waktu kita lagi sehat. Ya. Musim-musim kita lagi dalam keadaan baik-baik saja. Gunakan. Untuk apa? Untuk membangun iman. Untuk membangun karakter. Katakan amin. Belajarlah melihat kehidupan. Bukan berdasarkan situasi saat ini. Tetapi berdasarkan tujuan kekal kita. Kita tidak hidup untuk musim hari ini saja. Tapi untuk apa? Kekekalan. Katakan amin. Ya.
Jadi saudara harus ingat satu hal. Saya dapetin tentang bekal ini. Penting ya. Bekal ini hal yang sangat penting. Ya. Dalam segi apapun, saya kalau misalnya mau khotbah, mau buat apa, persiapan, tapi persiapan tuh kayaknya nggak pernah bisa selesai. Namanya persiapan nggak pernah selesai. Kayak persiapan khotbah saya nggak pernah selesai. Sebelum sampai berdiri itu terus persiapan. Makanya kalau saya punya teman yang urusin PDF-nya selalu revisi terus. Saya mau bilang persiapan itulah yang menyempurnakan. Ngerti gak saudaraku? Itu terus. Semakin dibaca makin ada persiapan. Saya nanya, ya kan? Karena kita harus tahu loh, Tuhan tidak bekerja dalam kepanikan. Kadang-kadang kita nih hidupnya dalam darurat, gawat darurat terus, emergency. Keburu-buru gitu. Mepet. Lalu akhirnya kita marah-marah, gebrak. Ayo cepat. Tuhan gak pernah bisa kerja dengan cara seperti itu. Orang seperti itu, dia kerja di dalam apa? Ketenangan. Katakan amin sudah, dalam tenang. Berapa gebrak. Dia kan ini waktu. Jadi misalnya kita mau berangkat. Ya kan kita tahu harus berangkatnya jam 10. Kita udah tahu persiapan mandi, dandan, pakai baju. Itu sejam. Tapi kita coba sejam. Akhirnya saudara airnya macet. Ngerti gak? Kenapa gak 2 jam atau 3 jam sebelumnya? Supaya ada waktu untuk siap-siap. Ngerti gak? So? Bukan mepet-mepet. Hidup kita kan mepet-mepet, betul gak? Pakai duit mepet, waktu mepet, apa semua mepet. Nah hari ini kita belajar. Saudara ingat Tuhan tidak bekerja dalam kepanikan kita. Karena kita panik lalu kita tolong. Dia tolong kita, enggak. Dia kerja pada waktu. Saudara kita bisa kuasai diri. Kita tenang. Karena dia bekerja dalam ketepatan waktunya. Amin saudaraku. Ya. Sekarang pertanyaannya gini sekarang nih. Apakah saudara ada bekal gak? Ini dunia ini kan sekarang kan lagi dikocok ini. Seperti dikocok ulang nih. Kayak diaduk dunia ini. Saudara secara ekonomi. Wah aduk semua. Kita gak pernah bayangkan saudara. Seumur hidup saya udah 60 tahun. Dolar tuh gak pernah tembus 17.200. Tertinggi 98. 16.800. Itu sebentar turun lagi. Ke 15.000. Betul gak? Ini 17 dolar. Lagi diaduk dunia ini. Saudara lihat sini. Ya kan semua orang. Semua kan kita butuh. Semua banyak perlu makan, kerja sekarang. Semua sedang goncangan. Ingat Tuhan tidak kerja dalam kepanikan. Oleh karena itu penting ini saudaraku. Jadi saya mau katakan gini. Ada kata-kata yang saya dapetin gini. Bekal persiapan kita hari ini. Itu akan menentukan kapasitas kita esok hari. Bekal persiapan kita hari ini. Menentukan kapasitas kita esok hari. Katakan kapasitas itu kemampuan kita. Katakan amin saudara. Ya. Bekal bukan cuma soal makanan ya. Tapi bekal ini juga adalah tentang apa? Karakter, iman, kebiasaan, kesiapan untuk menghadapi apa? Musim berikutnya. Saya dapetin terjemahan yang lain, saudara, tentang Mazmur 21 ayat 20. Kayaknya ini pas sehari-hari. Orang bijak katanya menabung di waktu kelimpahan. Orang bijak menabung pada waktu kelimpahan. Orang sembrono, orang bebal, ya, menghabiskan semuanya saat ini juga. Saudara, jadi saya melihat gini, Tuhan tidak memberkati kebiasaan yang boros, tetapi Tuhan memberkati orang yang bisa mengelola uangnya dengan bijaksana. Jadi soal bekal persiapan juga bagaimana saudara bisa mengatur uang.
Katakan amin. Ada banyak orang tuh baru bergumul itu apa? Jadi memang kadang-kadang ini penting untuk kita, mungkin orang tua yang masih punya anak di masa-masa pertumbuhan ya. Pastikan masa mereka harus belajar, ya kan? Mereka harus belajar. Masa kita lagi juga sehat, gunakan semua dalam keadaan baik. Nah, tentang uang nih, sekarang saya mau ngomong tentang uang. Saudara mau gak punya bekal dalam hal keuangan? Ya, saya terapkan prinsip ini. Ini prinsip minimal sebenarnya. Saya sudah sering ini ya. Ini prinsipnya 10, 10, 80. Ini prinsipnya. Ya kan? Ini salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang baik. Ya. Jadi 10%-nya itu untuk Tuhan. Perpuluhan. Saudara buat. Kenapa? Karena kita mau jadikan Allah itu sumber damai sejahtera kita. Bukan uang sumber damai sejahtera kita. Ya kan? Jadi dengan memberi persembahan persepuluhan, ini adalah tanda bahwa hati kita melekat kepada Tuhan. Bukan kepada apa? Kepada uang. Di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. 10% yang kedua, nih saya ini kan sharingkan begini saudara. Itu untuk tabungan. 10% yang kedua itu tabungan. Tabungan minimal 10%. Usahakan coba. Pastikan itu. Karena tabungan itu sebagai bekal persiapan ya. Kalau perpuluhan tuh untuk bisa buka tingkap langit. Punya keberanian untuk datang ke Tuhan. Kedekatan kita sama Tuhan. Karena dekat kita berani minta. 80%-nya untuk kehidupan. Ya. Saya tulis begini saudara. Hiduplah di bawah kemampuan keuangan. Kita mampu nih. Hidupnya misalnya 1 bulan 1 juta. Hidupnya di bawahlah 1 juta. Ya. Supaya kita bisa hidup di atas tekanan esok hari. Ngerti gak? Ketika datang tekanan keuangan, kesulitan keuangan, kita bisa ngatasi itu. Karena kita sudah hidup di bawah apa saudara? Kemampuan kita hari ini. Katakan amin. Udah banyak orang, orang tuh jadi kunci. Banyak orang bagaimana mau makarios Pak. Mau bahagia, mau berhasil, beruntung bahagia. Gimana Pak? Kuncinya 2. Saudara, bagaimana saudara menggunakan uang? Bagaimana saudara menggunakan waktu? Kalau bisa gunakan dengan baik nih sebagai bentuk-bentuk persiapannya. Gunakan, ya kan? Kita akan belajar tentang ya kan? Rasa cukup. Kita belajar rasa cukup, sudah belajar tentang rasa cukup. Saudara, ini penting bagi Kristen nih. Di doa pengurapan, menara doa pelayan jemaat, Selasa malam, saya akan bahas tentang bagaimana ngalami transformasi. Ini penting saudaraku. Yaitu pertama adalah memiliki apa? Rasa cukup. Katakan amin saudara. Nah ini jadi bekal. Saya ngomong bekal. Jadi saya tulis begini saudara. Bekal ditambah kairos sama dengan makarios. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Kalau John Maxwell bilang kan, ya kan saudara, persiapan kalau ketemu kesempatan sama dengan sukses. Itu kan orang dunia. Ya. Bahasa Yunaninya makarios itu adalah diberkati, bahagia, beruntung, berhasil. Kayak anak kecil ini saudara. Dia buat bawa bekal. Dia nggak tahu, dia nggak pernah menduga bahwa dia bisa dilibatkan oleh Tuhan untuk lakukan satu mujizat yang dahsyat. Dan mujizatnya ini saudara ditulis di dalam apa? 4 Injil. Tidak semua mujizat yang Yesus lakukan ditulis dalam 4 Injil. Tapi mujizat yang melibatkan anak kecil ini ditulis dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tulis. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Dia gak nyangka
Tapi saya melihat begini saudara, ketika persiapan kita serahkan bekal kita serahkan itu ke Tuhan, ke tangan Tuhan. Ya kan? Ketika ada waktu Tuhan Kairos, itulah hal yang dahsyat. Nah, untuk bisa mengambil keputusan di masa Kairos itu, ini loh kesempatan. Kita bisa mengenali kesempatan. Itu kan pentingnya hubungan, bergaul karib, terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kasih tahu. Saya kasih contoh saudara, saya nggak bisa bayangkan, ngeri banget. Seandainya pada waktu saya dipanggil oleh Pak Jimmy Mulya almarhum dan Bapak Pendeta Hani Andris untuk jadi gembala di Palembang. Waktu itu posisi saya adalah posisi yang dimana pasti ditolak, pasti saya tolak. Karena posisinya pertama nggak menginginkan, nggak kepikiran. Saudaraku dan saya juga banyak kerjaan. Dan buat apa? Oh, senang melayani tok. Saudaraku, bayangin, kalau seandainya Tuhan nggak kerja di hati ini, dengan berkata ya, gampang banget tuh kalau misalnya dia apa langsung bantah dulu, tolak dulu, ngomong dulu. Mungkin saya nggak berdiri di hari ini, saat ini nggak ada saat ini saya pikir. Saya bisa ngerti ya, katakan amin. Ada banyak dalam hidup kita kehilangan banyak yang namanya makarios itu. Karena pada waktu datangnya Kairos, kita gak ada bekal. Bekal tuh rohani, ketajaman, kepekaan. Ini Tuhan nih, ini Tuhan. Kadang tuh di balik masalah-masalah kesulitan, pergumulan. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat sama kita, bisa disitulah. Adanya apa saudara? Makarios. Karena Tuhan bisa pakai orang-orang, bahkan bukan cuma orang yang baik saja, yang memberkati kita saudara, yang nolong, yang berkata baik, yang mendukung. Tetapi juga Tuhan bisa pakai orang-orang sulit, orang-orang jahat. Orang-orang punya niat jahat. Kejahatannya tuh ngantem kita, Tuhan bisa pakai. Tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Itu saudara. Kisah Yusuf. Itu kan rentetan orang-orang jahat. Tetapi itulah. Karena dia percaya kepada kebaikan Tuhan. Orang jahat itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Kebaikan Tuhan. Supaya rencananya bisa terjadi. Yusuf dipelihara di masa kelaparan. Bahkan Yusuf bisa memelihara. Saudara, bukan cuma bangsa Mesir, bangsa Kanaan. Tapi memelihara daripada keluarganya. Saudara bisa ngerti ini? Bekal itu penting, bekal. Bekal apa yang paling penting yang harus kita siapkan? Saya kasih contoh tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan tuh memuji bukan karena ketidakjujurannya dia loh. Bukan. Tapi kecerdikannya, kecerdasannya, kepekaannya, mempersiapkan diri. Karena dia tahu bahwa sudah datang waktunya dia akan dipecat. Dia tidak akan lagi jadi bendahara. Bagaimana persiapan? Dia bilang begini, dia akui bahwa uang itu bukan segalanya. Dia bendahara, dia kelola harta daripada pemilik bosnya. Dia bilang, tapi dia lihat persahabatan itu yang utama. Persahabatan itu penting. Betul kan saudara? Katakan amin. Satu hari ditanya orang, ya kan? Kamu datang ke gereja karena apa? Karena pendetanya. Saya datang ke gereja, saya beribadah di gereja karena pendetanya. Lalu kalau pendetanya pergi, pendetanya sudah pergi. Kenapa kamu bisa ada di gereja? Karena aku ada sahabat di gereja itu. Pendeta bisa narik orang untuk dia datang ke gereja. Tapi sahabat di gereja itu yang membuat dia tetap ada di situ. Sekalipun pendetanya pergi. Ngerti saudara? Persahabatan. Bendahara ini. Makanya saudara,
Ya kan kita sudah belajar betapa pentingnya cool. Komunitas rohani. Ada penelitian bilang begini saudaraku. 48 jam bersama-sama dalam satu camp, retreat. Ya kan? Dampaknya masih jauh lebih besar ketimbang 48 minggu berada di gereja. Ngerti saudaraku? Persahabatan. Karena di retreat, di camp ini, retreat itu persahabatan. Itulah makanya Tuhan suruh kita bangun rumah retreat saudara. Mohon dukungan doa. Ini persiapan. Untuk mempersiapkan daripada para anak-anak muda. Menyambut masa depannya. Kita buat diklat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Persiapan. Saudaraku. Pergumulan yang paling sulit yang terjadi di dalam diri kita adalah ketika kita harus meninggalkan satu tahapan kehidupan ke tahapan kehidupan yang berikutnya. Betul gak saudara? Saya melihat pergumulan Sasa pada waktu dia harus masuk sekolah. Dia pegang terus tangan saya erat-erat. Baris pun dengan teman-teman yang masih umur 4-5 tahun itu. Harus ada saya pegang itu. Pas hari itu adalah hari di mana omanya atau siapapun susternya tidak boleh masuk kelas. Karena teman-temannya semua sudah tidak ada lagi omanya, tidak lagi mamanya, papanya. Tetapi si Sasa masih ditemenin di kelas. Satu-satunya anak saya yang masih ditemenin terus sama omanya. Kelas. Gurunya bilang, dia bilang Pak Sabta, Sasa udah tidak boleh lagi ada yang temenin di kelas. Saya ngomong sama dia, Sah, kamu tidak boleh lagi. Papi pun tidak boleh masuk. Dia pegang terus tangan saya. Pas pada waktu masuk pintu, dia pegang terus tangan, nggak boleh lepas. Saya tarik. Waktu saya tarik, saya masuklah. Dia nangis. Nangis terus sepanjang pelajaran kelas. Dia nangis karena dia buat itulah pergumulan. Perpindahan. Dari ditemenin sekarang harus sendirian. Sampai akhirnya dia berhenti nangis saudara. Gurunya nanya, Sah kenapa berhenti nangis? Capek aku. Jadi nangis pun ada capeknya saudara ya. Capek. Sejak itu dia tidak nangis lagi. Duduk di kelas saudara. Kenapa dia nangis? Itulah pergumulan. Pada waktu kita masa sekolah. Masuk terjun ke masyarakat. Itulah pergumulan. Betul gak? Bekerja. Gimana kita kerja. Waktu kerja harus pensiun. Itu pun berpergumulan. Setelah pensiun harus siap-siap. Saya bisa ngerti gak sini? Amin. Tuhan persiapan. Saya cuma ngomong persiapan. Masa-masa sekarang belum terlambat untuk kita persiapan. Yang jadi masalah gini ya. Saya perhatikan banyak orang untuk hal-hal yang duniawi. Ya kita tuh mempersiapkan diri begitu serius. Untuk masuk sekolah anak-anak kita siapkan dengan baik. Untuk kerja kita persiapkan. Waduh gimana caranya. Bahkan persiapan untuk menikah. Orang tuh menikah. Itu udah 1 tahun 2 tahun udah siapin benar-benar. Namun seringkali kita tidak punya persiapan apa-apa. Untuk hal yang paling penting dan pasti. Yaitu apa? Ya kan? Untuk menyambut daripada kekekalan. Katakan amin. Kekekalan. Apakah ke sorga atau ke neraka? Kematian itu hal yang pasti. Satu hal yang pasti. Nggak nunggu tua, nggak nunggu muda. Semua pasti. Apa gunanya hidup enak, hidup baik, kelihatannya baik sama orang di dunia. Tetapi kita tidak pernah siap-siap menghadapi kekekalan. Nggak punya bekal untuk kekekalan. Kita semua sudah tahu bahwa suatu hari kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi yang jadi masalah hanya orang bodoh yang tidak menyiapkan bekal persiapan untuk hidup yang kekal. Sekarang hati kita mau melekat ke dunia atau hati kita mau melekat sama Tuhan? Hari ini saudara, saya ingin ajak saudara
pikirkan tentang bekal dan persiapan ini. Katakan amin. Kalau kita bisa mempersiapkan, membekali hidup kita untuk kekekalan, persiapkan juga untuk saudara, untuk apapun dalam hidup kita, untuk anak-anak kita. Hanya orang yang kalau kita gagal mempersiapkan diri, berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Oleh karena itu kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Sepanjang hari, persiapan pagi itu apa sih? Kenapa gak ketemu Tuhan? Sumber damai sejahtera, sumber kehidupan kita. Katakan amin saudara. Cari dia, cari dia. Persiapkan. Hal uang, persiapkan. Dan lain sebagainya. Saya berdoa, apapun. Setiap semua mau ambil keputusan, pikirkan, bekali, siapkan. Semua harus siapkan, matang. Ingat, Tuhan tidak bekerja dalam kepanikan. Tuhan tidak kerja dalam keadaan emergensi. Tuhan tidak pernah menginginkan tiap kita lari ke emergency exit. Pintu-pintu darurat, enggak. Karena Tuhan punya pintu yang disiapkan untuk saudara. Yang siap. Katakan amin saudara, siap. Siapkan diri. Jangan malas-malasan, kita sudah belajar dari semut. Kita sudah belajar dari anak kecil. Kita belajar dari bendahara yang tidak jujur. Yuk kita bangkit berdiri. Kan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan boleh doa. Apakah engkau punya bekal? Apakah engkau punya bekal persiapan untuk hari esok? Mari doa saudara. Tuhannya bilang siapkan bekal. Buat bekal. Belajar untuk mengerti musim-musim kehidupanmu. Di musim-musim pertumbuhan, ayo belajar nak, belajar yang rajin. Di musim-musim badan kita sehat, kuat, segar, ayo jaga tubuhnya. Di musim-musim kelimpahan, jangan lupa menabung. Hidup di bawah kemampuan keuanganmu, supaya kau bisa kuat hidup di atas tekanan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah juga kami mempersiapkan iman kami. Siapkan iman saudara, iman. Hati, siapkan hatinya. Biarlah kami siapkan karakter kami. Hidup kami Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni kami Tuhan yang tidak menyiapkan bekal. Tapi hari ini kami ambil keputusan. Ya Tuhan, kami akan mempersiapkan, berjaga-jaga dan berdoa.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang memutarkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus malah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus. Menyatakan kita semua mulai saat ini. Sampai sudah datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.